Om Swastiastu, Om Namo Shivaya, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Saya ingin berbagi informasi karena beberapa hari yang lalu saya mengadakan upacara untuk putra saya, yaitu upacara otonan ya. Nah, upacara otonan ini atau odalan yang disebut dengan odalan tembus atau otonan tembus atau medius. Nah, upacara ini adalah untuk menyucikan ya, menyucikan segala sisa kekotoran, dalam istilahnya kekotoran kosmik bawaan, dari itu buku weton, perbintangan yang mempengaruhi kelahiran yang membawa energi negatif. Jadi itu dibersihkan dengan upacara otonan yang pertama atau medius. Nah, otonan atau odalan medius ini boleh dilakukan lebih dari sekali bila diperlukan. Nah, misalkan nah, ada yang menyebut ya disebut melik ya. Melik itu tidak semuanya buruk. Jadi melik yang mungkin dikategorikan buruk adalah melik yang negatif. Misalkan memiliki ciri-ciri negatif. Contohnya salah satunya memiliki anak 3 ya. Yang pertama itu perempuan, yang kedua itu cowok, yang ketiga perempuan. Nah, itu disebut istilahnya pancoran apit lage. Kenapa itu perlu dibayuh? Karena pancorannya 1, telaganya 2, jadi dimaknai nanti itu keluarga tersebut boros, istilahnya tidak mengumpul, rezeki tidak mengumpul, seperti itu. Lalu ada juga mungkin yang dalam tanda kutip ada ciri ya, entah itu tai lalat atau tanda lahir di salah satu anggota badan yang tertentu ya, sehingga itu perlu dibayuh karena memiliki energi, katanya energi yang kurang baik ya, nanti bisa mengakibatkan entah itu keberkahan atau kemalangan bagi yang bersangkutan. Bisa juga kalau dia nanti berumah tangga, itu bisa membawa petaka gitu. Jadi diharapkan itu dibayuh seperti itu. Karena ada beberapa hal ya, umpamanya ada ciri tertentu di anggota badan, di bagian private misalnya, itu bisa pertanda orangnya dikuasai hawa nafsu. Jadi memang perlu untuk dibayuh sehingga itu bisa dikekang, karena proses pembayuhannya itu ada momen dia koneksi dengan jiwa yang ada dalam dirinya. Jadi pada momen itu mungkin dia bisa mendapat pengingat dari sang atma yang ada pada dirinya. Ada yang menyebut bahwa itu adalah upacara nebus melik. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, yang ada itu adalah istilahnya medius ya, atau otonan tembus atau odalan tembus. Mungkin karena tradisi lisan ya, dari mulut ke mulut, mungkin dianggap suatu upacara untuk nebus melik. Memang memang bisa juga disebut demikian, tapi istilahnya itu otonan tembus ya. Itu bisa dilakukan tidak hanya pada otonan pertama, tapi juga bisa mungkin pada usia tertentu. Mengapa tidak boleh sering-sering dilakukan? Karena otonan yang lengkap itu atau otonan tembus itu yang isi mebayuh itu, misalkan saya lahir hari Minggu, jadi uritnya 5, nah itu
harus mengaturkan emas ya, harus mengaturkan emas yang tidak boleh saya ambil, jadi harus orang lain yang boleh nyurut istilahnya, itu nanti diaturkan di ibu. Jadi itu ada emas untuk yang hari Minggu, kemudian serba lima ya, buah-buahnya, raka-rakanya serba lima dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan Minggu Wage ya, Wage-nya itu ada 4, jadi simbol Wage-nya itu hitam. Nah, hitam itu elemennya logamnya adalah besi. Jadi pada pembayuhannya itu menyertakan elemen besi. Kemudian jika digabung antara redite ya, redite 5, Wage 4, jadi totalnya ada 9, sehingga saya harus mencari 9 mata air ya, baik itu dari air sumur, kelebutan, kemudian loloan, campuan, laut dan lain sebagainya, termasuk air sungai juga. Jadi harus 9 jenis. Nah seperti itu, nanti itu dipakai untuk melukat. Terkadang karena mungkin keadaan atau sulit, umpamanya daerah yang ada di di pegunungan, atau misalkan Anda yang ada di daerah trans yang jauh dari laut, itu boleh diambil umpamanya lahir dari Minggu, ambil emasnya untuk diaturkan bayah-bayahannya. Kemudian itu jumlah hartanya 500 keping uang kepeng. Jadi untuk tirtanya kita boleh ngambil Wage-nya, itu ada 4. Jadi pakailah 4 sumber air yang mudah didapat. Ya, kelebutan itu harus ada. Kalau tidak ada kelebutan, mungkin bisa dari air sumur sama. Karena terkadang lokasi yang susah akan menyebabkan kesulitan untuk mendapat akses terhadap sumber mata air ya. Jadi apapun yang ada itu bisa dipakai, yang penting upacaranya bisa terlaksana. Nah, kapan kita memerlukan upacara Modius itu? Ketika misalkan kita sering mimpi buruk atau peruntungan 0 istilahnya, nah itu perlu diadakan upacara demikian. Atau yang misalkan di garis keluarganya harus jadi pemangku tapi yang bersangkutan tidak siap, ya bisa untuk dilakukan upacara Modius. Jadi biar bisa ditunda atau dialihkan ke kerabat yang siap, yang mau. Baik, demikian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santio.